Capres-Cawapres memiliki waktu untuk berkampanye. Masing-masing kandidat memaksimalkan waktu yang sudah dekat ini untuk menarik hati rakyat. Telah hadir bersama kami tim sukses Jokowi JK, Marwan Jafar. Mas Marwan, terima kasih sudah hadir. Mas Marwan mengikuti sejumlah kampanye ya, tapi sebelum kita ke sana, sekarang tinggal sisa 6 hari, yang digenjot apanya? Yang pertama tentu kita memberikan klarifikasi kepada masyarakat bahwa isu SARA terutama yang disampaikan oleh Obor Rakyat itu dan melalui SMS secara masif itu harus kita tanggal dan kita jelaskan bahwa Pak Jokowi tidak sebagaimana yang telah dimuat di Obor Rakyat dan di SMS-SMS itu. Dan alhamdulillah ini semua terklarifikasi, semua tertabayun sehingga memudahkan kita semua untuk mensosialisasikan Pak Jokowi kepada masyarakat luas kita. Dan saya mengikuti perjalanan itu dan sekali lagi alhamdulillah bahwa seluruh proses perjalanan politik Pak Jokowi mendapatkan sambutan yang luar biasa dari masyarakat tanpa ada mobilisasi. Betul-betul itu partisipasi ikhlas dari masyarakat untuk menyambut setiap kedatangan Pak Jokowi. Nah, dalam rentang waktu yang 6 hari lagi ini, tentu kita akan memaksimalkan semaksimal mungkin struktur partai tetap harus bekerja secara maksimal dan kami tentu sudah menginstruksikan dan membuktikan bahwa struktur partai itu bergerak. Yang kedua adalah para relawan juga bergerak secara masif dan daerah-daerah yang tentu masih dalam kategori abu-abu dalam konteks pemenangan ini juga akan kita genjot secara serius. Kalau misalnya pada saat konfirmasi informasi yang beredar di tabloid Obor Rakyat itu responnya dari masyarakat seperti apa? Nah, itu akan sudah sangat jelas bahwa tabloid itu adalah tabloid yang berisi provokasi, yang berisi fitnah, yang berisi sesuatu yang tidak berdasarkan kepada fakta. Masyarakat kita sudah cerdas. Para pimpinan pesantren juga sudah tahu, sudah cerdas pula. Pimpinan masjid, majelis taklim segala macam itu juga sudah tahu bahwa yang ada di dalam Obor Rakyat itu adalah semuanya fitnah dan palsu. Oleh karena itu kemarin sudah diterbitkan tabloid Rahmatan lil Alamin itu sebagai antitesa terhadap tabloid Obor Rakyat itu. Nah, dengan adanya tabloid Rahmatan lil Alamin itu tentu ini menjadi bagian dari upaya tabayun dan klarifikasi. Kami sendiri di Partai Kebangkitan Bangsa di PKB sudah membuat buletin namanya tabayun. Tabayun itu kalau diartikan itu namanya klarifikasi atau penjelasan. Kita membuat sejumlah buku, ada 6 sampai 8 buku yang kita buat untuk melakukan rasionalisasi sekaligus membuktikan fakta-fakta kenapa Jokowi layak untuk menjadi Presiden Republik Indonesia. Oke, kita sekarang kembali ke soal dukungan besar yang datang setiap kali Pak Jokowi datang ke beberapa wilayah untuk bersafari politik. Sebenarnya sudah pernah dibayangkan belum sih tiba-tiba rakyat datang kemudian berjajar di sepanjang jalan itu sudah ini? Nah, ini kan secara tiba-tiba begitu dengar Pak Jokowi ini datang di sebuah kota atau sebuah desa, tentu di situ masyarakat ini secara ikhlas, secara sadar itu mengkerumuni semuanya. Ada contohnya nggak misalnya ya, di wilayah? Ini betul-betul ada partisipasi dari bawah, kesadaran rakyat, ada getaran di dalam hati rakyat untuk melihat langsung, untuk bersalaman langsung kepada Pak Jokowi sebagai pemimpin mereka. Jadi disitulah yang saya sebut sebagai penyatuan antara pemimpin dengan rakyatnya. Dan situ ada dalam sosok Jokowi. Contohnya misalnya kemarin kami berjalan di Jawa Timur, sepanjang perjalanan dari Jawa Timur, dari Banyuwangi, kemudian Banyuwangi langsung terbang ke Malang, dari Malang ke Blitar, ke Kediri, ke Trenggalek, ke Madiun, ke Jombang, sampai Surabaya, kembali lagi ke Gresik, sampai Lamongan, kembali lagi ke Surabaya lagi. Semua sambutan masyarakat sangat luar biasa. Dan oleh karena itu ini betul-betul bahwa tanpa ada mobilisasi. Nah, oleh karena itu dalam bahasa yang lebih populer disebut bahwa ini adalah partisipasi versus mobilisasi. Mungkin yang di tangga sebelah melakukan mobilisasi, tapi di Pak Jokowi adalah betul-betul aspirasi dan partisipasi aktif dari masyarakat dalam rangka memberikan dukungan. Bahkan kalau bersalaman itu bukan hanya sekedar bersalaman, tapi bersalamannya sampai itu betul-betul
krek itu bahasanya. Sampai tangan beliau ini semua ini luka-luka semua, ada yang dicakar-cakar ya semua. Sampai sebegitunya. Kalau apa namanya bersalah apa bercipika-cipiki itu betul-betul sampai dirangkul betulan. Bahkan tidak banyak yang ibu-ibu itu menangis secara histeris. Jadi ini betul-betul apa namanya sesuatu yang alamiah, yang genuine, yang betul-betul berangkat dari hati nurani rakyat kita dalam rangka untuk memilih atau melihat langsung calon pemimpinnya. Dan oleh karena itu sekali lagi bahwa Pak Jokowi ini seorang pemimpin yang tidak berjarak dengan rakyat. Itulah kenapa rakyat di sepanjang jalan yang kita ikuti itu betul-betul histeris dalam rangka untuk menyambut kedatangan Pak Jokowi. Tidak hanya di Jawa saya kira, saya ikut di hampir semua di luar Jawa, mulai di Kalimantan, mulai di Sulawesi, mulai di Sumatera, semuanya dalam kondisi histeria, ada histeria dari masyarakat dalam rangka untuk mendukung Pak Jokowi. Oke, sekarang kita jeda dulu pemirsa. Kami masih membahas fenomena Jokowi sesaat lagi, tetap di Prime Time News. Kembali di Prime Time News, pemirsa, kami masih bersama tim sukses Jokowi JK, Marwan Jafar. Tadi sebelumnya Mas Marwan juga sudah menunjukkan, menceritakan kepada kami pengalaman Jokowi kalau misalnya lagi ke daerah-daerah ketemu banyak orang. Apa sih yang biasanya dilakukan Pak Jokowi kalau ketemu dengan banyak orang? Disinilah apa namanya yang saya sebut tadi bahwa beliau ini tidak berpihak, beliau ini sangat berpihak dan betul-betul ingin tahu keinginan dan jeritan aspirasi dari masyarakat kita, rakyat kita. Ketika beliau di mobil membuka kaca, kemudian turun di jalan-jalan, sekaligus menyalami mereka, menanya apa problem di daerah setempat itu. Selalu begitu yang ditanyakan. Di setiap perjalanan kita menemukan semua problem bangsa kita ini luar biasa berat. Dan dibutuhkan juga seorang pemimpin seperti seorang Jokowi yang mau dan mampu menyerap aspirasi dari masyarakat itu sekaligus memberikan solusi dari seluruh persoalan yang ada. Misalnya saya ambil contoh. Ketika ketemu di pesantren-pesantren, selalu yang disampaikan kepada para kiai oleh Pak Jokowi adalah bagaimana misalnya anggaran pesantren itu dinaikkan. Dan beliau selalu jawab, tentu anggaran pesantren dinaikkan. Dan sekaligus saya klarifikasi juga, mumpung ini adalah forum klarifikasi, meskipun ini adalah siaran langsung, termasuk sertifikasi tunjangan, sertifikasi guru. Kalau Jokowi jadi presiden, sertifikasi guru akan dihapus. Sama sekali itu tidak benar. Justru malah tunjangan guru itu akan ditambah ketika Jokowi menjadi presiden. Dan saya yakin Jokowi menjadi presiden. Itu pertama. Yang kedua adalah misalnya di kelompok-kelompok pengusaha selalu ada keluhan. Misalnya soal infrastruktur harus baik. Beliau selalu jawab, infrastruktur adalah salah satu menjadi kendala kita dalam rangka pertumbuhan ekonomi misalnya. Itu selalu dijawab dengan jawaban-jawaban yang lugas, tegas, berbobot, dan solutif. Itulah yang selama ini saya ikuti perjalanan itu, sehingga beliau ini mau mendengar keluhan rakyat, melihat langsung bagaimana realitas yang ada di masyarakat, dan yang ketiga adalah tergerakkan hatinya untuk memberikan sebuah solusi yang tepat bagi masyarakat. Saya kira itu apa namanya yang dilakukan Pak Jokowi selama ini. Banyak hal, Putri, di samping itu adalah ketika bertemu di semua segmen masyarakat, selalu ada solusi-solusi konkret yang diberikan oleh Pak Jokowi kepada masyarakat setempat itu, sehingga yang selama ini dianggap bahwa Pak Jokowi tidak berbobot, Pak Jokowi tidak tegas, dan seterusnya itu semuanya tidak betul, dan sudah dibuktikan bahwa beliau punya visi, punya nomenklatur yang baik, yang sistematis, yang cerdas untuk memperbaiki bangsa kita jauh lebih baik lagi di masa yang akan datang. Baik, terima kasih atas informasinya, sudah berbagi bersama kami di sini di Prime Time News. Terima kasih Mas Marwan Jafar. Jadi berikutnya besok akan di mana? Beliau bisa di Jakarta. Masih di Jakarta. Insya Allah lusa akan keluar kota lagi untuk terus-menerus melakukan safari politik. Apalagi misalnya dalam waktu yang tinggal beberapa hari ini, tentu safari politik akan sangat penting untuk memberikan informasi sekaligus klarifikasi kepada masyarakat, sekaligus untuk meningkatkan elektabilitas kepada masyarakat. Saya yakin kepada semua rakyat Indonesia yang melihat acara ini bahwa kita semua ini bersatu
rakyat Indonesia dalam rangka memenangkan pasangan Jokowi dan JK. Oke, terima kasih Mas Marwan Jafar sudah bersama kami. Pemirsa, ekonomi kreatif menjadi satu dari visi dan misi pasangan Capres-Cawapres bernomor urut 2 Joko Widodo Yusuf Kala. Inilah yang menyebabkan banyak pegiat ekonomi kreatif menyatakan dukungan mereka untuk Jokowi JK.